Oke, selamat datang kembali di The Number 10 Show, episode review pekan ketiga ya, Tiga. pekan ketiga ya. Eh Kemarin apa yang menarik ya? Spurs, City, dan ada tim Liverpool. Liverpool dan ada tim yang kok nggak bisa menang lawan 10 pemain gitu, ya kan? Ya, dan jujur aku nggak nonton dan nggak nggak ngelihat hasil skor dari live score Arsenal Fulham karena udah coba fokus ke pertandingan MU yang MU kan. Dan aku sebenarnya udah expect bakalan rame nih timeline. timeline kan. Ternyata kok senyap gitu kan. Dan memang uh, dari hasil akhirnya itu dua-dua sebenarnya aku nggak expect juga gitu, dan proses dua-duanya itu juga, dan yang Di luar jadinya yang Fikri kok, membuktikan. di luar Iya. Fikri kok itu. Dan aku baru itu golnya Andres Pereira, beneran aku baru lihat itu Mm-mm. H+1, jadi nggak ada aku tonton tuh yang gimana hasilnya karena kayaknya nggak mungkin lah imbang gitu kan. Dan ternyata lebih kocak kalau aku lihat ya. Makanya itu aku soalnya kayak kemarin sempat nge-tweet persamaan Ramsdale ini sama Hmm. Onana sama kayaknya. Sama-sama kocak. Sama-sama kocak gaming. Tapi pekan ketiga ini apa ya? Banyak kejutan dan sudah mulai sudah mulai semakin menarik ya, seperti biasa Liga Inggris. Kalau karena dibanding pekan pekan kedua ya, aku nggak terlalu anu sih. Di luar dari hasil United kalah lawan Spurs Lawan ya, tapi Spurs. Mm-mm. pekan ketiga ini banyak memberikan kejutan sih. Apa kejutannya yang kamu highlight dari pekan ketiga? Yang pertama, Spurs itu kejutan juga bagiku bisa menang 0-2 di kandangnya Bournemouth. Oke. Hasil 0-2 itu, dan dari permainannya jujur, eh, kedatangan Ange Postecoglou itu Postecoglou. awalnya aku memperkirakan nggak akan semulus ini kan, Hmm. pertandingan ketiganya mereka ini 0-2, dan dari proses permainannya seperti nggak kehilangan sosok Harry Kane Iya, ya. gitu kan. Mm-mm. Dan justru mungkin ini menjadi salah satu pencapaian bagi Spurs sendiri, bisa lepas dari sosok satu pemain gitu. Setelah 10 tahun ya. Iya, dan yang biasanya kita mungkin biasa menonton, entah Spurs mau kalah berapa kali pun, skornya kalah 4-5, 4 gol itu biasanya Harry Kane kan. Kalau nggak 4 Harry Kane, Son satunya gitu kan. Dan gaya permainannya Postecoglou yang dibawa ke Spurs sih memberikan warna sih untuk musim ini. Apa yang menjadi pembeda taktiknya Postecoglou dengan katakanlah Antonio Conte yang Hmm. terakhir. Kalau yang siapa yang sebelumnya Ryan Mason sama Ah, Stinelli atau siapa gitu ya itulah. Stanley ya. Mm-mm. Apa yang Eh, membedakan taktiknya Postecoglou sama pelatih Spurs sebelumnya? Beda banget ya, karena dari pakem formasi aja yang biasanya itu selalu bermain dengan 3 back, Mm-mm. Spurs sekarang bermain dengan 2 back, 4 back. Mm-mm. Sorry, jadi itu yang pertama gitu. Kemudian dari in game-nya, seperti yang aku sampaikan juga di podcast kita sebelumnya itu, dua fullback itu inverted tuh, dan Ya masuk. sempat sempat juga ada yang ngebahas tapi aku lupa di mana. Jadi dibilang gaya inverted fullback yang dibawa Postecoglou ini berbeda dengan inverted fullback yang diterapkan oleh Pep. Pep Guardiola ataupun Mm. Mikel Arteta. Mm. Biasanya kata inverted fullback ini diimplementasikan itu
pada saat timnya lagi menyerang, kemudian adalah satu yang masuk supaya pada saat timnya dapat serangan balik Masih bisa itu ditahan masih bisa di cover tuh, nggak langsung kosong di belakang. sepertiga Iya. pertahanannya kan. Mm-mm. Nah, implementasinya Postecoglou ini justru malah kayak evolusi yang baru lagi. Selain Iya. dari dua inverted fullback-nya, implementasinya itu malah pada saat proses build up, dua-duanya itu maju bawa bola, bukan Mm-mm. untuk misalnya persiapan untuk cover counter attack gitu. Mm-mm. Justru justru malah kayak ofensif footballnya itu lebih kelihatan dibanding apa yang diterapkan oleh sosok Pep. Pep Guardiola atau Mikel Arteta gitu kan. Mm-mm. Apalagi dua fullback ini sebenarnya bukan diisi oleh dua nama yang tenar ya, Iya. Udogi sama Pedro Porro kan. Mm-mm. Sebenarnya Mm-mm. awal kedatangan Pedro Porro ke Spurs pun sebenarnya sudah digadang-gadang menjadi salah satu pemain muda gitu. Tapi di bawah kepelatihan siapa Postecoglou. yang Oh, sebelumnya si anu. Rene dan Heeh. yang dipecat lagi itu kan kan Iya. sempat nggak hanya pemberitaan hanya sebatas pemberitaan aja dan nggak kelihatan Pedro Porro karena biasanya diisi sama yang mantan backnya dari Barcelona si Emerson Royal gitu Emerson kan. Royal. Mm-mm. Nah dari in game-nya kelihatan lebih menghibur yang biasanya kita nonton sport itu pragmatis counter attack mengandalkan passing akurat dari seorang Harry Kane terupas ke Son, kemudian nanti Mm. di cutback dibalikin lagi ke tengah. Biasanya hanya kayak gitu aja yang kita baca kan. Iya, iya, iya. Dan satu hal yang mungkin nggak berubah dari Spurs itu cuman si Richarlison aja yang menjadi sosok impostor bagi timnya sendiri kayaknya. Setelah dia setelah dia keluar malah Malah ngegol kayak lebih ya aman, lebih sumber cair golnya itu mainnya. iya, mungkin mungkin dia masih jadi sosok memposisikan dirinya sebagai seorang apa ya alpha male di kepalanya, tapi di kakinya nggak ngikut tuh, otaknya tuh nggak jalan dia kan. Dan kehadiran James Madison di Spurs itu memang eh ya kok bisa gitu seorang sosok James Madison nggak berhasil di dibeli oleh tim besar lainnya selain dari Spurs Hmm. misalnya entah MU Mm-mm. atau Chelsea gitu dengan harganya walaupun memang ya dia di proses transfernya itu dari tim yang sudah terdegradasi tapi harga 40 juta dengan kualitas yang dimiliki dan usia yang masih muda Hmm. ya kayaknya still deal bagi Spurs sih. Hmm. Kalau dari fullbacknya juga peran si Udogi sama Pedro Porro itu ofensifnya itu memang ofensif yang kalau bisa nyerang sampai betul-betul kena counter ya udah serang aja terus. Itu kayaknya memang overloadnya Postecoglou itu bisa numerical advantage di sepertiga akhir akhir pertahanan lawan. Makanya Iya, iya. kemarin United kelihatan kesulitan dan sempat kita bahas di pot sebelumnya itu karena ya Casemiro mengcover numer keteteran bukan bukan satu lawan dua lagi tapi satu lawan Mm, empat. mm. Iya, iya. Jadi Karena repot. posisi Bissouma sama Pep Sar juga kan Ya. gimana ya? eh United yang pertandingan kedua itu selain dari hanya mengandalkan seorang Casemiro di tengah, Mason Mount yang sangat fleksibel posisinya melawan Bissouma dan Pep Sar yang masih muda, masih Mm-mm. kakinya fresh gitu kan, bisa daya jelajahnya luas, ya ditambah dua dua fullbacknya yang masuk nambah gitu kan, ya kayaknya memang jadi apa yang eh, parameter batas atas yang biasanya dimainkan oleh Pep menambah satu ini ditambah dua tuh Tambah jadi dua. nggak nanggung-nanggung memang gitu. Iya. Tapi kan setelah pertandingan itu setelah nggak tahu ya setelah pertandingan atau recording sebelumnya gitu yang si siapa yang nanya ya Jamie Redknapp atau siapa gitu nanya ke Hmm. Postecoglou eh, gimana taktik soal taktiknya Postecoglou ke Spurs terus dibalas sama Postecoglou Hmm. I'm just copying Pep mate. Well, not trying to get your secret. No, 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 no. I'm just copying Pep, mate.
Jokol kayak yang nanya kan, kemudian Jokol ya Jokol. bukan pengen mau mereveal strateginya gitu, tapi penasaran aja kan, dan jawabannya memang ya apa ya, memang mungkin ada sebagian yang memang di copy, bukan hanya sekedar hiasan dia menyampaikan jawabannya kan, tapi itulah khususnya bagi penikmat Liga Inggris ya, strategi-strategi yang mulai musim 2-3 musim terakhir ini nggak stagnan yang kayak dulu misalnya hanya kick and rush, kemudian kayak liga sebelah misalnya ya hanya mengandalkan physicality gitu kan. Taktikal di Liga Inggris itu kayaknya selalu naik terus tuh, berprogres terus tuh. Padahal sebenarnya kita belum selesai dengan menikmati Desiree Ball kan. Ini kita sudah dihadirkan oleh Postable. taktikal dari Postecoglou gitu, yang Iya. mungkin banyak yang underestimate karena dari background kepelatihannya dari Liga Jepang, kemudian dari Australia, baru ke Skotlandia. Skotlandia kan. Ya, ini warna-warna yang eh, sangat bikin fresh lah bagi penonton Liga Inggris. Nah, tapi tadi yang barusan kamu bilang soal uh, uniknya Liga Inggris itu karena 3 musim terakhir kita disuguhi sama taktik yang terus berevolusi gitu kan. Desiree Ball terus sekarang Postecoglou. Nah, semalam aku lihat ada yang nge-tweet, Liga Inggris itu kelihatannya aja superior. Tapi ini di-tweet sama akun yang ada embel-embel Juventusnya, ya kan? Nah, jadi dia tuh ngomong, Liga Inggris itu cuma kesannya aja superior, tapi melawan tim dengan low block, mengagung-agungkan De Zerbi, tapi sekalinya menghadapi tim low block bingung katanya. Itulah beda. Terus dia ngomong itulah bedanya kalau misalnya kalau di Liga Italia nggak kayak gitu katanya. Liga Italia itu lebih taktis, lebih taktikal, dan nggak serta-merta semua manajer tuh seragam gitu dalam hal implementasi taktiknya gitu. Terus dia bilang lagi soal De Zerbi, kan ada siapa yang ngomong ya, pandit Inggris. De Zerbi itu bisa jadi manajer yang besar gitu kan. Dibalas lagi sama dia. Dia nggak tahu aja track recordnya De Zerbi kalau misalnya di Sassuolo kemarin seperti apa kan. Ya bisa jadi memang mungkin apa yang menjadi filosofi dari De Zerbi itu nggak jalan di Liga Italia kan. Karena memang kalau misalnya mau disandingkan masalah superior apa tidak, misalnya di kompetisi Eropa gitu, memang akan berbeda nuansa apa ya, nikmat menonton dari segi entertain itu bukan hal yang sama kalau misalnya mau dibandingkan tim Inggris itu akan tidak atau mungkin lebih bagus tim Italia secara raihan gelar atau tim Liga Spanyol misalnya, kalau misalnya mau dibandingkan dari numbers juara Liga Champions misalnya kan. Tapi kan memang yang kita soroti kan dari entertain pertandingannya itu, bukan siapa yang paling jago gitu. Kemasan secara Nonton keseluruhan gitu kan. Iya, nonton Burnley lawan Aston Villa aja aku bela-belain loh, dibanding lawan antara Sheffield United lawan Manchester City. Aku lebih milih Iya channelnya sama sama Burnley lawan sama. Aston Villa gitu kan. Iya. Nah, dan hal yang sama kalau misalnya kita analogikan, mungkin akan beda pada saat Cagliari lawan Bologna gitu. Ada pertandingan di sebelah Roma Lazio, nggak mungkin ada yang nonton Cagliari lawan Bologna kan. Jadi Iya, iya. ini memang secara konteksnya tuh secara entertain yang kita Betul lebih betul. memilih pertandingan yang tim papan bawah gitu, akan selalu merasa terhibur gitu, dan membuat kita apa ya, sampai kita tonton 90 menit itu kita masih excited gitu, nggak yang karena menit pertama gitu dia. Betul betul betul. Nah, setelah Spurs itu kan, kamu nonton West Ham Brighton? Brighton di aku nonton. Jadi pada akhirnya aku langsung teringat, inilah David Moyes yang seharusnya dibeli MU 2013 gitu.
Inilah David Moyes yang di zaman Everton yang selalu memberi kesulitan Ya, ke kesulitan tim besar. 6 Big Six gitu kan. Mm-mm, Yang mm-mm. dia mengandalkan satu dua pemain, entah itu dari fisiknya, entah dari kecepatannya, Ya. bukan hanya dari satu orang gitu. Jadi Mm. satu orang itu punya peran little ability. Dia Seorang khusus, memang dikhususkan iya, untuk kayak gitu aja dia perannya. iya. Michael Antonio itu kalau misalnya didapat umpan lambung terus dikontrol dada, Ya. kemudian lari punya kecepatan, Mm, syutingnya kayak mm. 99 shoot powernya gitu kan. Jared Bowen yang punya kecepatan. Jared Bowen itu kecepatannya itu kelihatan hanya pada saat di sepertiga dekat Betul, kotak penalti lawan betul, gitu kan. betul, Kalau misalnya betul. disuruh lari dari Dari tengah tengah lapangan nggak atau bisa dari dia, sebelum, iya, nggak iya, bisa dia. iya, iya, Tapi memang. akan sangat efektif pada saat dia dapat bola di sepertiga pertahanan lawan, Mm. kemudian satu dua gerakan langsung Ano, syuting gitu kan. Rob Beneske. Kemudian dari segi kreativitas mungkin nggak terlalu banyak kelihatan, tapi seorang Terus siapa Paketa, Ben Said Ben Rahma, Rahma. Ah. Said Ben Rahma gitu kan, punya kontrol bola yang bagus, punya Mm, passing yang bagus, long pass yang bagus gitu kan. mm. Di lini tengah dia punya Soucek yang bisa bertarung gitu kan. Soucek loh, pemain sekelas Thomas Soucek loh. Itu namanya nggak terkenal itu kalau nggak di West Ham. Dan seakan-akan seperti layaknya Spurs gitu. West Ham kayak nggak kehilangan sosok Declan Rice kan. Iya, iya. Jadi dengan hasil yang kemarin memposisikan West Ham di posisi kedua, Peringkat walaupun kedua memang ya. ini masih pekan ketiga gitu, tapi Hmm. ini menjadi salah satu bukti kalau misalnya dominasi yang awal mulanya sebelum musim ini dimulai, City, Arsenal langsung akan tancap gas, ternyata West Ham dan Spurs itu bisa menunjukkan hasil yang maksimal dan permainannya gitu nggak yang mengecewakan gitu, Iya, nggak yang pragmatis gitu kan. iya, 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 iya. West Ham itu kemarin hmm, yang apa memang si siapa Moyes itu ya taktiknya memang klasik. Sebenarnya dibilang klasik sandai, sandai sih ini. Gimana caranya dia mengasih bola direct dan win second ball dari hasil pantulan striker. Dan itu Michail Antonio itu 2 pertandingan kemarin lawan Chelsea, terus sekarang lawan Brighton nggak ngotak loh pemain itu. Padahal 32, 33 Udah kan. 30-an gitu. Jadi Iya. ada yang aku nonton podcastnya Box to Ben Box atau Foster. apa gitu Oh, yang kirain Ben Foster. fansnya West Ham United gitu kan. Dia ini Ah, fansnya West Ham United, dia bilang hmm, setelah kehilangan sosok Declan Rice harusnya uang 100 juta lebih itu bisa dimaksimalkan untuk membeli striker. sosok striker, Mm-mm, apalagi setelah ditinggalkan oleh Scamacca gitu kan. mm-mm, Karena dibilang Michael Antonio ini adalah sosok OTW badut yang nggak bisa akan ngapa-ngapain gitu. mm-mm, mm-mm, Dan di iya. tangan David Moyes ya apa ya, memang passing yang dikirimkan ke Michael Antonio dengan ke Jared Bowen itu memang timingnya selalu pas gitu. Iya. Nggak Hmm. yang bisa jadi kalau misalnya yang proses golnya Michael Antonio yang ada kesalahan backnya Brighton itu Hmm. diterima Jared Bowen akan beda hasilnya gitu kan. Iya. Pada saat Iya, iya. gol yang ketiga West Ham itu juga kalau Michael Antonio mungkin bisa jadi untuk kontrol yang langsung ke kaki yang lengket bolanya Iya, nggak bisa. bukan nggak Iya, bisa dia, tapi nggak Jared bisa Bowen dia. bisa gitu kan. Iya, iya, iya. Cuman memang aku yang agak di luar dari permainannya West Ham sih, Brighton, aku awalnya bakalan menduga Brighton bakalan menang dengan skor yang banyak malah sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa ya, kayaknya mereka banyak buang peluang, bukan nggak ada peluang ya. Banyak ya. Evan Ferguson yang ada peluangnya dia terima bola kemudian balik badan di kotak penalti langsung syuting kayaknya. Hmm. Jadi secara permainan sebenarnya bagus-bagus saja, cuman peran seorang Mitoma kayaknya memang sudah ada diinstruksikan Iya, ke instruksi khusus. oval gitu ke sisi kanannya West Ham gitu Sofiane kan. Boufal loh. Sofiane Boufal. Di kanan. Nggak jelas ini. Iya.
Cuman aku nggak tahu ya kalau kamu ngelihat pemain Brighton kemarin sebenarnya apa yang kurang sampai hasilnya 1-3 loh di kandang Brighton. Kan ya kayaknya memang Brighton apa si De Zerbi waktu dia di musim sebelumnya dia kan Mm. sudah ngomong sama sama ke media kalau dia nggak bisa mengharapkan timnya bertahan meskipun dalam posisi tertinggal gitu dan sebisa mungkin memang harus tetap menyerang dan itu mungkin sudah tertanam tuh di kepala pemain pemain Brighton dan ya mau gimana lagi itu konsekuensi dari menghadapi tim dengan low block ya siap-siap aja di counter dan ya West Ham susah sih Iya, memang menghadapi tim 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 alot kayak West Ham itu dengan strategi Brighton iya keras karena kepala apa yang dengan ini kan dengan pemain West Ham ini kan kayak sama persis kayak di Everton dulu. Sosok Marouane Fellaini itu diperankan Soucek tuh, kan? eh si Michael Antonio ini diperankan oleh Yakubu, ya ya kan? iya. Leon Osman itu si Jared Bowen tuh, ya kan? Ben Rahma itu Pienaar, Steven Steven Pienaar, Pienaar ya iya iya. kan? Eh, Kemudian siapa Vladimir Koval bek kanannya diperankan oleh Seamus Coleman, ya kan? Jadi memang tim ini yang memang pas untuk gaya gaya seorang David Moyes itu yang memang bukan yang butuh nama-nama yang punya ya. Seorang Lucas Paqueta aja di musim sebelumnya pas masih ada Declan Rice malah kayak ketutupan dia perannya. Ketutup. Sekarang malah pada saat diberikan dia jadi seorang playmaker ya nomor 10 ataupun nggak punya kayaknya nggak terlalu punya tugas khusus dia karena hanya sebagai penerima kemudian visinya yang dimanfaatkan kan kemana dia akan bagi bola gitu kan. Jadi itu juga yang kayaknya dijalankan seorang Michael Arteta di zamannya dulu gitu Ya, di Everton gitu kan. Everton. Jadi tipikal-tipikal tim kayak gini memang yang cocok untuk David Moyes gitu. Langsung dieksekusi secara sempurna. Terus gimana nanti nih masuknya Mohamed Kudus? Nah, Tambah-tambah loh ini tengahnya. yang awalnya mungkin transfernya West Ham United itu mandek ya setelah dapat Iya, segepok uang, kemudian tiba-tiba bingung mau ngapain. iya muncul James Ward-Prowse gitu kan, ada Iya, Edson Alvarez, Alvarez. Ya, kemudian ada Muhammad Kudus. Eh, Kayaknya memang apa ya efektif aja transfernya transfernya. West Ham ini gitu. Apalagi mungkin nanti kan mereka akan ikut ya Europa League ya. Eropa. Jadi kedatangan Muhammad Kudus ini jelas pasti akan memberikan opsi tambahan buat David Moyes. Mungkin entah mereka akan jadi switching antara Michael Antonio atau mungkin bisa diperankan Di nomor langsung 10 karena Kudus bisa. Kudus itu kan bisa jadi sayap, bisa jadi striker, Mm, bisa mm, AMF gitu kan. mm. Jadi sudah dipikirkan memang untuk kedalaman skuadnya itu dipersiapkan dari sekarang ini. Bahkan belanja pemainnya West Ham itu masih ada surplus 5 pounds. Itu siapa? 5 juta pounds. Itu siapa yang bisa dibeli? Masih ada itu kalau misalnya mau beli 5 juta pounds itu masih ada tuh satu pemain bisa. Hmm. Padahal udah sampai pekan ketiga ini nama seorang Pablo Fornals itu belum terlalu kelihatan. Kemudian satu nama yang mirip-mirip pemain cepat kayak Diaby pemainnya Aston Villa itu si Maxwell Cornet itu belum diturunkan juga loh di Oh West Ham. iya. Jadi Mm. itu eh, kita mungkin kalau misalnya mungkin ini terlalu dini ya baru pekan ketiga gitu karena 38 pekan itu banyak hal yang bisa terjadi gitu. Tapi setidaknya dari apa yang sudah berjalan 3 pekan ini membuktikan kalau memang Liga Inggris itu jauh sih di atas dari liga-liga yang lain. Oke, di pertandingan yang lain juga Hmm. di hari pertama, hari Sabtu kemarin Chelsea menang 3-0 lawan Luton dan eh, apa namanya? Pasukan rapper Travis Scott. Travis Scott and the Gang ya. Travis Scott and the Gang. Iya, iya. eh di pertandingan lain juga eh
siapa lagi, Crystal Palace, Brentford itu ini mungkin yang salah satu pertandingan yang agak membosankan sih, karena aku Iya. beberapa kali switch tapi nggak begitu menarik. Sheffield Man City juga, Haaland gagal penalti kan. Iya, gagal penalti. Tapi pertandingan yang highlight dari pertandingan City Sheffield itu bukan Haaland yang gagal penalti sih, tapi tentang bagaimana Rodri sepertinya sudah diangkat secara aklamasi sama fans sepak bola sebagai gelandang bertahan terbaik saat ini. Hmm. Cuman Oh, eh, iya. Kok kayaknya jadi kontra Anda? enggak sih. Cuman aku malah jadi kayak kepikiran sama anu ya. Ah, kan Siapa? awal mulanya Rodri dibeli ini kan jawaban atau opini yang eh, tersebar itu kan kenapa Pep atau City beli Rodri itu simple banget jawabannya. Dari potongan rambutnya dan dari gaya Hmm, bajunya itu memang dia itu adalah seorang jangkar gitu kan. Memang dari identitas looks-nya itu yang jadi nggak kayak neko-neko. jawabannya nggak neko-neko gitu kan. Hmm, Dan di momen ini juga ya, mungkin mulai dari pada saat final Liga Champion City lawan Inter yang gol kemenangan ditentukan Rodri. hmm, hmm, Mungkin ini agak cocokologi sih ya, tapi aku nggak tahu gitu. Tapi Rodri itu kan memang peran yang dimainkan itu kan sama persis seperti yang dimainkan Pep Guardiola Busquets. pada saat menjadi pemain kan. Oh, Nah, oke. Pep Guardiola gitu kan. Oke. Kemudian apa yang diperankan Rodri ini sebenarnya bukan yang pertama kali di City apa ya setelah Pep ngambil alih. Hmm, Fernandinho pun ya sebelumnya Fernandinho. memang sudah menjalankan ini gitu kan. Pot kita sebelumnya aku bilang tim sekarang itu akan sangat sulit memainkan seorang Untuk satu single pivot. pivot kan. Hmm. Tapi itu nggak berlaku di sosok Rodri atau di City gitu kan. Bahkan pivotnya yang memang ini mungkin nanti pembahasan lagi karena box to box seperti Tonali. Aku terkejut juga nonton dia tadi malam tuh gimana Hmm. dia Nah, itu Tonali eh juga menarik tuh. kemana kayaknya nggak ada capeknya gitu kan. Eh, Rodri itu mungkin eh, nggak box to box tapi gimana ya? eh nggak terlalu box to box tapi dia bisa memposisikan dirinya supaya menjaga stamina-nya itu selama 90 menit selalu Efektif iya dia. selalu satu langkah dibanding pemain yang lain gitu kan. Hmm. Dia selalu Hmm. tampil prima gitu 90 menit. Hmm. Nah, dari sosok Rodri ini kemudian kayaknya Pep memang karena melihat dari dia pada saat jadi pemain itu gelandang di posisinya dia dan punya peran penting, makanya kayaknya di sosok Rodri inilah walaupun siapa nanti pemain yang keluar dari City, kayaknya nggak akan terlalu berimpact selama masih ada Rodri gitu. Hmm. Dan dari sini juga kayaknya makanya akhirnya muncul nama-nama seorang Enzo Fernandez, Hmm. Moises Caicedo, kemudian Hmm. Lavia dari Ronald Lavia. Southampton gitu kan. Hmm. Chelsea Dan sekarang. iya, entah kenapa kayaknya kok bisa pas aja zamannya di musim ini atau di tahun ini Hmm. pemain dengan posisi itu harganya mahal semua gitu. Declan Rice gitu kan. Apakah memang Hmm. ini ada hubungannya sepak bola dunia sekarang itu diinfluence oleh satu nama yaitu Pep Guardiola gitu dan Hmm. eh, karena memang kayaknya bertepatan aja semuanya gitu. Karena biasanya kan kayak di zaman-zamannya Messi, Ronaldo gitu atau pemain depan yang punya nama besar kan selalu mendominasi proses transfer ya. Hmm. Entah entah perpindahannya dari sesama tim besar ataupun terhighlight karena jumlah nilai transfer yang besar gitu. Hmm. Musim ini tahun ini kayaknya posisinya Pep Guardiola semasa dia pemain itu naik Hmm. semua tuh namanya. Bukan Iya. hanya sekedar digadang-gadang jadi pemain bintang, tapi nilai transfernya nggak main-main. Declan Rice 100 juta, Caicedo Hmm. 100 juta, Hmm. Enzo juga kayaknya 90 apa 100 juta juga kan. Hmm. Lavi aja kayaknya karena dari Soton kayak 35 atau 40 juta gitu. Hmm. Dan yang kayaknya orang-orang nggak terlalu ngeh gitu dari semua enam pemain itu cuma Declan Rice yang berlabuh ke Arsenal yang lainnya ke Chelsea semua kan kita nggak tahu nanti gimana Chelsea ini kalau memang sudah klop nih antara Pochettino nih main sekaligus itu Caicedo Enzo Fernandez kan
Romeo Lavia kan. Hmm. Buset nih, yang di pot kita akhir musim kemarin kan udah sempat kita bahas. Chelsea punya PR besar karena ditinggalkan Jorginho, Kante, Mm-mm. Mm-mm. Kovacic gitu. Malah diganti sama pemain yang kualitasnya bisa dibilang di atasnya Iya, mereka semua. secara usia, secara Upgrade, teknik, upgrade, secara aset iya. itu Mm-mm. gila bilang. Jadi mungkin ini cocok lagi yang kayaknya pas aja momennya di tahun ini kayaknya memang Pep Guardiola menginfluence semua pemain sepak bola dan dari segi posisinya gitu. Hmm. Tapi aku punya jawabannya dari itu kenapa peran pemain yang posisinya sebagai gelandang bertahan itu harganya sekarang mahal. Iya, kenapa nih? Karena kecenderungan tim-tim Premier League itu sekarang mayoritas menyerangnya dari sentral sentral lapangan Hmm, tengah gitu. Jadi bola itu build up itu pasti sebisa mungkin pemain itu ditumpuk di tengah, overload di tengah dan hmm, cuma switch side itu pada saat surprise attack gitu. Tapi pada general apa namanya? Secara apa garis hmm, besarnya itu pemain hmm, serangannya di tengah semua. Makanya peran gelandang dengan posisi nomor 6 atau hybrid nomor 8 hmm, itu krusial di tahun hmm. sekarang bahkan tahun kemarin gitu. Bukan hanya mengandalkan kecepatan dari dua fullback gitu, dari Hmm. winger gitu ya. Jadi Mm-mm, proses mm-mm. progresi penyerangannya itu dimulai Progres dari tengah. penyerangannya. Iya, dan apalagi yang kalau misalnya pemain-pemain yang dibeli yang pemain-pemain yang kamu sebutin tadi dibeli yang harganya mahal itu kan rata-rata bisa dibilang press resistant kan. Iya, Mereka iya, itu bukan pemain yang gampang jatuh, bukan pemain yang kalau kena iya. body sedikit jatuh gitu, Ball enggak. winner juga kan. Ball winner juga, iya. Itu Hmm. kalau bisa mengukur lapangan, lapangan diukur semua itu dari ujung ke ujung tuh. Iya, karena dari fisiknya semua memang yang apa ya, yang fully fit semua gitu, nggak yang kaki kaca atau gimana ya. Iya. Dan ini juga aku eh, setuju dengan aku lupa baca dari atau dengar dari mana gitu. Ini juga didukung dengan perubahan regulasi aturan yang pemain bisa nerima bola di kotak penalti dari kiper. Mm-mm. Sebelumnya Mm. itu kan nggak bisa Nggak boleh, tuh, iya, iya. iya, pemain nerima pada saat dia masih di kotak penalti kemudian langsung dapat passing dari Mm-mm. goal kick dari kiper kan. Dan Mm-mm. mungkin dari regulasi ini juga yang jadi ada hubungannya dengan apa yang kamu bilang, progresi penyerang sekarang dari lebih banyak dari lini tengah kan. Karena memang Mm. pada saat kiper atau kayak Onana lah atau misalnya Ederson dapat pegang bola kemudian dapat pressing dari lawan, Mm-mm. ya pemain yang paling dekat itu atau paling dekat dan yang paling aman itu dia mengumpan ke seorang DMF misalnya kan, ke Mm-mm. jangkar di depannya. Karena Mm-mm. kalau misalnya ke backnya backline pertama resikonya terlalu tinggi direbut Mm-mm. sama lawan kan. Kalau Mm-mm. misalnya ke striker ya 50-50 peluangnya gitu, nggak akan Betul. menghasilkan apa-apa gitu kan. Kecuali strikermu Dan Michel Antonio. iya, itu dia dia mungkin kalau misalnya kita perhatikan dia kontrol bola itu sambil lompat loh, ada kontrol dada loh. Itu gimana caranya gitu loh. Itu orang mungkin sosok-sosok striker yang bongsor kayak gitu zaman Lukaku nggak yang kayak gitu-gitu banget kan. Michael Anthony itu bisa kontrol bola sambil lompat loh dia, kemudian bolanya kayak nempel aja gitu. Jadi jadi ya memang gaya permainan yang sekarang ini semuanya dot-dotnya itu ada banyak gitu kan. Akan Mm. masih banyak kita punya waktu nanti mungkin akan melihat gimana nanti De Zerbi atau Moyes di sisa 35 pekan berikutnya ini Mm. apa-apa lagi yang mau kita lihat itu sangat menarik sih. Iya. Masih menyambung yang tadi ya, yang kenapa harga pemain tengah itu mahal gitu. Ini masih terkait juga sama kemarin yang Arsenal. Kita langsung ke Arsenal Fulham aja. Hmm. eh yang skor 2 sama, terlepas dari skornya yang nanti kita anu aja sedikit itu. Hmm. Arsenal kan 2 pertandingan sebelumnya itu untuk mengakomodasi si siapa Kai Havertz, ya kan? Hmm. Hmm. Mengakomodasi Kai Havertz sebagai left central midfield nomor 8 yang akhirnya membuat Hmm. Mikel Arteta overthinking dan akhirnya posisi Thomas Partey digeser ke kanan Hmm. supaya supaya dia bisa masuk ke
ke tengah untuk mengisi posisi Mm, aslinya gitu kan, supaya mm, si Declan Rice bisa 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 bergerak lebih bebas gitu. mm, Nah, masalahnya itu tadi kenapa juga apa harga pemain di tengah itu lebih mm, mahal. Tapi balik ke Arsenal nih, Arteta gitu. Sebenarnya ini 3 pertandingan, tapi Havertz kayak yang highlight yang klip yang kita lihat kemarin itu kan yang dia tahu lah kamu klip apa yang iya dimaksud iya kan. iya 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 iya. Mungkin mungkin Iya. sekarang Arteta saatnya menyerah kayaknya dengan posisinya Kai Havertz, dan harusnya sih dia sadar kalau Havertz itu gak bukan kayak gimana ya, Havertz itu mau memerankan posisinya Mason Mount di United itu nggak sama sebenarnya, work rate Mm, itu nggak mm, sama. mm. Jadi di mana posisi aslinya Kai Havertz sebenarnya? Eh, mungkin ini konsekuensi yang harus diterima Arsenal dan Arteta ya, karena nggak bisa dipungkiri musim lalu hampir satu full musim kayak Havertz itu memerankan posisi false nine loh. Bukan Mm-mm. hanya false nine, malah kayaknya malah dipaksa jadi seorang striker tunggal di Chelsea kan. Mm-mm. Dan hal itu mungkin nggak akan mudah bagi seorang kayak Havertz memerankan posisi yang sekarang left wing nomor 8 gitu di Arsenal. Apalagi eh, nggak tahu ini memang eksperimen atau gimana ya. Udah di 3 pertandingan Havertz masih selalu dimainkan. Kemudian di pertandingan ketiga kemarin itu balik sedikit ke yang kamu singgung Thomas Partey. Mm. Eh, apa yang diajarkan Pep Guardiola itu untuk memerankan ada inverted fullback karena Arteta mungkin mengkalkulasikannya terlalu matematik ya. Jadi kalau misalnya inverted fullback-nya itu masuk ke tengah, bukan berarti juga pemain tengah itu bisa jadi memerankan posisi bek kanan kan. Bukan kayak gitu konsepnya gitu. Inverted fullback itu ya tetap harus pemain fullback yang masuk ke tengah, bukan berarti jadi yang Iya. tengah itu bisa Iya. diposisikan di bek kanan gitu kan. Itu Mm. kan terlalu Mm. matematik itu kan. Mm. Eh, jadi mungkin mungkin ini menjadi salah satu pengen Arteta menunjukin apa yang diajarkan itu bisa di-upgrade lagi gitu. Nah, Havertz ini di Chelsea pun kemarin memang nggak ada juga satu hal yang menonjol menjadi pembeda dia selama di Chelsea karena praktis mungkin yang dikenal diingat oleh fansnya Chelsea atau fansnya sepak bola itu ya golnya dia di Liga Champions lawan City aja gitu. Nggak ada yang Mm. fantastis gitu. Apalagi sebenarnya dengan harga yang mahal dari Havertz itu eh, yang spesial itu nggak kelihatan gitu sama kayak Nicolas Pepe malah. Kalau Nicolas Pepe itu masih ada signature move-nya tuh dia. Dia Mm. bisa syuting keras, bisa cut inside gitu. Walaupun memang kayaknya karena eh, sering cedera akhirnya nggak dapat tempat tuh di Arsenal. Sedangkan kayak Havertz apa ya pergerakannya tanpa bolanya salah passing terus gitu kan. Mm. Kemudian dia selalu out of positionnya tuh terlalu lawak gitu kan. Kayak hampir-hampir sama dengan pemain MU. Aku malah kok bisa juga ternyata pemain Arsenal kayak gini ya gitu kan. Yang gayanya dia mau tendangan kala jengkingnya kayak Giroud kemudian malah jadi membuang peluang yang ada Trossard di belakangnya kan Jangan yang kalah malah jengking. kan dia mau tendangan kala jengking tuh gimana tuh. Jadi, eh, harusnya sih Arteta kalau misalnya musim lalu dia punya waktu yang banyak untuk mau coba implementasi apa yang gaya permainan yang dia punya. Seharusnya musim Mhm. ini sudah nggak ada lagi tuh uji coba-coba tuh. Udah ya memang sudah fix tuh. Karena sebenarnya memang yang bikin salah Havertz ini dan Arsenal ini adalah nilai transfernya sebenarnya. Mm. Harganya nggak murah gitu kan. Kemudian Ya. tidak ada memberikan kontribusi. Apalagi di bangku cadangan itu masih ada Gabjes. Kecuali kalau misalnya sudah nggak ada Gabjes, sudah nggak ada Nketiah gitu. Ya. Bolehlah misalnya dimainkan dari awal. Nah, ini masih ada Gabjes loh di bangku cadangan gitu. Di depan pun kan si Trossard yang diposisikan berdampingan Mm. dengan
Bukayo Saka dengan Martinelli kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya selama ini kita lihat kan memang Bukayo Saka Martinelli eksplosivitas di sisi winger itu memang nggak perlu diragukan lagi gitu. Tapi Betul. dengan adanya Havertz di starting 11 itu jadi kayak deadwood aja gitu. Jadi Hmm. malah sumber putus serangan Arsenal itu pada saat bola sudah mencapai di kakinya Havertz kan. Iya, Malah iya, iya. itu yang kayaknya memang orang-orang melihat dari performa Arsenal musim lalu kayaknya kok Arteta bisa nggak melihat kekurangannya Arsenal itu gitu di sosok Hmm. Havertz gitu. Dan ini Hmm. justru malah menarik ya. Kira-kira nanti kan minggu depan lawan MU ya. Nggak tahu Hmm. nanti Lawan tim apakah calon Arteta juara dong. bakalan Lawan tim calon juara. kira-kira Arteta bakalan belajar dari yang kesalahan pada saat lawan Fulham ini atau tidak? Karena lawan Havertz itu Arsenal itu terlalu apa? Riskan kena serangan balik, kena transisi gitu, dan posisi Havertz itu nggak bisa mengcover, nggak bisa ngukur dia itu. Iya, dia bukan Jadi sosok pemain yang bisa track back juga kan. dia tuh kayak flamboyan gimana gitu kalau Hmm. anunya. Jadi ya Hmm. makanya kemarin lawan Fulham itu Palhina sendiri aja dia itu bisa dia tuh. Hmm. Apalagi sebenarnya ekspektasi fans Arsenal itu kan dengan kedatangan Declan Rice justru malah membuat lini tengah Arsenal itu lebih kokoh. Misalnya dengan komposisi Thomas Partey, Declan Rice dengan satu sosok pengatur serangan oleh Odegaard kan. Ini malah posisi yang harusnya diisi Thomas Partey dikasih ke Havertz, kemudian Thomas Partey malah ngisi Posisinya Ben anunya White. posisi Ben White gitu. Padahal Ben White Hmm, nggak ada kurangnya kalau dia jadi fullback kanan kan. iya, bahkan Memang sebenarnya agak-agak lain sih memang pertandingan kemarin itu. bahkan bahkan sebenarnya Ben White aslinya kan bek tengah, tapi bisa Iya, disulap sebagai bek kanan ya, tapi nggak berlaku juga bos bagi partai-partai kamu sulap jadi bek kanan dari gelandang bertahan ya. Piye iya. gitu. Karena Tapi mungkin kan dia highlight konsepnya Arteta kan ya kayak tadi matematis tadi. Kalau misalnya hmm, Ben White yang di kanan mungkin dia nggak terlalu maksimal kalau mau dibikin inverted fullback karena Zinchenko nggak ada di kiri kan. Jadi kalau mm-mm, misalkan Zinchenko yang di kiri mungkin inverted fullbacknya bisa. akan di dia tuh kan. Jadi Hmm, nggak memaksakan Thomas Partey. Nah dia melihat itu mungkin dengan pada saat lagi sisi offensive position dari Arsenal, Partey yang akan mengisi menemani Declan Rice di tengah atau salah satunya akan masuk ke sepertiga pertahanan lawan. Tapi ya kayaknya memang nggak nyampe aja buat Thomas Partey menjalankan perannya untuk hmm. mengisi posisi bek kanan, masuk ke tengah lagi gitu. Mungkin jadi ada kebingungan di situ. Iya, iya. Kebingungan dalam perannya dia sebenarnya, sampai batas mana Mm-mm. dia bisa menjadi inverted fullback gitu. Mm. Tapi highlight highlight match kemarin itu juga sebenarnya Adama Traore sih. Kalau kalau lihat orang-orang di Twitter, putih-putih Twitter itu ngomong ya Adama Traore ini sebenarnya blessing in disguise-nya Fulham, karena Mm. dari dari banyak pemain yang main di Premier League itu nggak ada skill set Mm. atribut pemain yang punya selain Adama Traore ini. Jadi kalau ada klub yang bisa mengutilisasi memaksimalkan skill setnya Mm. Adama Traore ya selesai. Mm. Selesai itu barang. Makanya sebenarnya eh, setelah ngelihat komposisi pemain dari Fulham ini ya Hmm. dan tim Liga Inggris yang lain sebenarnya hal yang berbeda juga di musim ini. Kalau kita lihat ya secara starting saya. Di Fulham itu ada Raul Jimenez, ada Raul Jimenez ya. Andres Pereira, ada Palhinha, ada yang Hmm. kamu bilang tadi ada Matraore gitu kan. Hmm. Kayaknya praktis di tim mungkin hanya Luton Town lah kayaknya Luton Town Sheffield United lah yang nggak ada nama apa ya yang bisa punya karakter gitu loh. Iya ya, Ada pemain Matraore itu berkarakter. walaupun di Wolves itu dia jarang jadi pilihan utama, Hmm. tapi dia menjadi salah satu pada saat dia diturunkan tahu dia harus ngapain itu kan. Iya, iya, iya. Pokoknya geruduk pertahanan lawan lari kencang gitu kan. Itu salah satu skill set yang di momen-momen tertentu akan Mm-mm. sangat efektif tuh.
Mm-mm. Jadi beda kalau misalnya kayak ada satu pemain yang punya bisa visinya tinggi gitu, tapi kalau dimainkan dari menit pertama kurang nggak akan memberikan hasil sama sekali gitu, end produknya Mm-mm. nggak ada gitu. Nah Mm. kalau misalnya sosok Adama Traore itu dia memang punya satu senjata pamungkas gitu. Di menit-menit terakhir itu kan ada peluangnya dia yang Iya, yang dia adu bawa sprint. bola dari kiri kan. Nah, yang diadu sprint itu Saliba Saliba, loh gitu iya. kan, Iya. dan bisa melepaskan shot ke arah Ramsdale. Jadi Mm-mm. memang di momen-momen kayak gini dengan pemain yang punya skill set tertentu ya ya sangat sangat memberikan advantage bagi timnya gitu. Jadi memang di musim ini kayak kayak di tadi kita bahas Burnley ada nomor 10-nya tuh, dia tuh lumayan jago Siapa? juga tuh. Ashley Barnes. Bukan Benson, aku keingatnya itu pemain Indonesia tuh. Kamu ingat? Ingat aku, Benson ingat. namanya kayaknya. Benson namanya pemain nomor 10-nya Burnley gitu. Mm. Aston Mm-mm. Villa punya pemain Wah, banyak Tielemans, itu. ada Pau Mm. Torres, banyak sekali Mm-mm. kan. Mm-mm. Nah, jadi komposisi pemain-pemain di tim Liga Inggris musim ini akan jadi apa ya? Tim-tim besar kayaknya nggak akan mudah menang dibanding Iya, musim ya. lalu gitu. Betul, betul, betul. Akan variatif banget ini hasil-hasilnya. Bukan hanya Mm-mm. dari segi permainan ya, dari hasil pun kayaknya kita agak loncat sedikit. Aston Villa itu walaupun sempat 5-1 lawan Brighton kalau nggak salah di pertandingan pertama kan, Newcastle. di Newcastle itu ya, lawan Newcastle ya. Newcastle. Mm-mm. Eh, di pertandingan kemarin di laga away loh Menang lawan 4-1. lawan Aku, Burnley. iya, ya, lawan Lawan Burnley. Burnley 1-3, Maticas Satu yang 2 tiga. gol gitu kan. Iya. Dan diisi pemain-pemain yang memang mungkin nggak terlalu superstar gitu, tapi Mm. ada skill set yang bisa jadi pembeda. Musa Diaby yang kita bahas juga sebelumnya Mm. punya kecepatan cut inside, punya shoot power yang tinggi juga gitu, dan Mm. tim yang lain punya nama-nama yang hampir-hampir mirip lah, yang mungkin dari secara tengah ke atas lah ya, jadi yang bisa jadi pembeda di timnya. Jadi musim ini Mm-mm. akan menjadi sangat menarik sih, nggak hanya didominasi City sama Arsenal nanti. Iya, dan jangan lupa pemain berkarakter satu lagi yang sempat yang menghebohkan, bukan menghebohkan sih, yang merepotkan tim besar, Taiwo Awoni. Kurang keras apa lagi pemain satu itu? Itu aku awalnya sempat apa ya, pas lihat momen itu yang eh, apa ya, fast breaknya dari Iya, Forest. Forest itu Hmm. kayak nggak percaya gitu loh. Eh, baru MU dapat 2 peluang dari sebelum tendangan pojok, kemudian dapat pojok, Hmm. kemudian langsung dapat fast break kayak gitu. Kemudian kayak lari dari segi postur tuh kayak Awoni itu kan Bongsor loh, badannya itu besar besar gitu loh kan, itu. Iya, boxer kan, iya, iya. dan mempermalukan Onana Onana. dan Rashford gitu kan. Mm-mm. Gimana ya? Kayak nggak percaya gitu. Karena sampai di pertandingan MU itu aku sampai nggak nge-switch channel ke match yang lain karena masih belum percaya gitu. Di 2 menit 1-0, 4 menit 4 menit 2-0 2-0. kan. Mm-mm, mm-mm. Karena aku langsung jujur ya, langsung trauma gitu. Nanti 7-0 ke Liverpool nih. Atau berapa kosong kan nanti nih kan. Karena Trauma yang gimana? mendalam. Iya. Dan tapi memang yang jadi bikin juga ya, pada saat 2-0 itu pemain Forest itu kayak udah punya feeling juga. Mereka nggak terlalu merayakan yang berlebihan loh. Kalau kita Hmm. lihat pada saat mereka merayakan golnya, karena mereka juga sadar ini golnya terlalu cepat, kayak Iya, aneh gitu, iya, kayak iya, kayak iya, iya, mudah gitu. iya, iya. Apalagi Terlalu gol kedua gampang. itu loh, iya, gampang banget kan. Jadi kayak mereka juga kayak punya bad feeling gitu. Kayaknya ini Mm-mm. ada yang aneh, ini pertandingan anomali nih kayaknya. Nggak boleh terlalu jumawa, dan ternyata betul. Aduh. Tapi attitude respon respon pemain United, kita langsung ke United aja. Respon Hmm. pemain United terhadap 2 gol cepatnya Forest itu bolehlah kita acungi jempol gitu ya. Kayaknya Tapi hampir itu karena semua ada pemain Bruno itu Fernandes menjalankan, sih. karena Bruno Aku Fernandes. aku nilainya karena ada Bruno Iya, Fernandes. iya. Kayaknya
faktor dari Bruno Fernandes yang betul-betul memperlihatkan perannya sebagai leader di dalam lapangan gitu kan. Kayaknya jadi pemain-pemain itu hampir semua itu memerankan perannya dengan maksimal. Kecuali satu nama. Coba tebak siapa? Martial. United itu orang melihat Forest itu bermain 10 orang karena kartu merah. United itu sebenarnya dari menit pertama Dari itu menit udah 10 awal orang itu. bermain 10 pemain. Jadi kenapa aku bilang sebenarnya karena perannya Bruno Fernandes ya. Sampai skor 2-2 pun itu komposisi pemain itu tuh nggak ada yang punya posisi yang yang compact gitu. Kapan Forest dapat bola, itu pemainnya Di itu situ kayak ada kocar Bude. kacir. Iya. Iya kan? Iya. Nggak ada misalnya proses pada saat mau defensive line-nya gimana gitu. Nggak, kayaknya aur-auran gitu kan. Iya, struktur bertahannya itu jelek. Iya, apalagi sebenarnya itulah plus minusnya seorang Christian Eriksen ya. Dia Ya, udah nggak bisa melakukan counter cover. pressing kita kan, nggak bisa juga keeping. Dia memang hanya visi aja kan, dia hanya Betul. yang dilakukan itu pada saat bola di kakinya bagaimana bisa mendistribusikan bola ke kanan ke kiri sesuai dengan keinginannya dia, bukan yang tipikal bisa memegang bola lama-lama gitu kan. Itu salah satu kekurangannya juga, tapi itulah terbantunya Bruno Fernandes. Dan mungkin ya seperti di pot kita sebelumnya, hal ini bisa jadi nggak akan terjadi kalau Mason Mount main loh. Main. Tumpang Karena tindih dengan perannya. iya, kalau misalnya ada Mason Mount, mungkin Bruno Fernandes nggak akan seluas itu daya Ya. jelajahnya kemarin loh. Kan? Mm-mm. Karena kan terbatas Dibatasi dia geraknya. mungkin. Iya. Jadi memang dengan adanya Eriksen yang menggantikan Mason Mount, ya memberikan advantage ke Bruno juga dia untuk bisa punya ruang yang luas gitu. Jadi terlepas memang dari proses apa ya comeback-nya gitu. Ya, aku belum lihat ada satu pakem Yang permainan United yang meyakinkan kayak iya. misalnya di musim lalu Arsenal itu jelas kok pakemnya Arsenal gitu kan. Dan kayaknya proses golnya itu selalu ada pola. Di golnya Casemiro gol keberapa ya? Gol Gol kedua ya. kedua. Gol kedua. Itu mungkin salah satu gol yang memang Bagus sih prosesnya. Itu pasti latihan itu. ada kelihatan dari hasil latihannya kan. Nggak Latihan percuma itu. gitu loh. Latihan itu. Gak mungkin gak latihan. Iya. Karena awalnya aku pas Bruno tuh ngumpan ke tengah, awalnya loh kok ke Rashford kejauhan. Iya. Iya. Awalnya aku kira bakal dioper tuh ke Eriksen kan, Iya. karena ada dua tuh Yang kan. sebelah kanan. Iya. Dan ya kita nggak tahu memang dia itu salah umpan kekerasan kah atau gimana gitu. Enggak Kalau kayaknya. misalnya Kayaknya memang memang sengaja itu. direncanakan, iya kalau direncanakan, berarti memang supaya pemain lawan juga pasti bingung. Iya. Karena jaraknya Rashford Jauh. pas ngembalikin ke Bruno tuh jauh loh, Jauh. ya kan? Jauh. Supaya kayaknya itu untuk mengantisipasi biar nggak kena offside Offside. kan. Iya. Karena kalau misalnya terlalu dekat bakalan harus cepat itu dirilis passingnya gitu. Jadi ya gol kedua itu menjadi sempat nggak percaya prosesnya. Kayak mana tadi ya gitu kan, kok bisa, karena Iya. awalnya Iya. oh gol Iya. jangan offside gitu kan. Iya. Jadi gol kedua sih yang kelihatan polanya sedikit sih. Itu sebenarnya juga di sebelum gol kedua atau setelah gol kedua ya yang ada set piece lagi di dekat kotak penalti itu. Itu yang kartu merah tuh. Yang kartu Yang merah itu ya, yang iya setelah gol benar-benar. kedua tuh Ya udah setelah gol 2-2 kedua bukan ya. mau 3-2. Itu kan sebenarnya sama tuh, pasti tuh latihan, cuma kayaknya yang di sebelah kiri yang Dalot menerima melamun. bukan, waktu latihan dia nggak ada. Waktu latihan dia di bek kanan kan, bukan di kiri kan. Luke Shaw yang harusnya di situ. Makanya itu harusnya Luke Shaw di situ, cuma karena Dalot di situ nggak jalan. Nah, tapi ngomong-ngomong ya, penaltinya Rashford kan sempat jadi perdebatan tuh sampai sekarang, sampai hari ini masih didebat tuh penaltinya Rashford. Terus sampai BBC mengangkat
Rashford itu nggak Hmm. layak jadi diganjar penalti gitu. Hmm. Sampai akhirnya aku lihat satu tweet dari fans United yang ngomong begini. Coba lihat bagaimana media mencoba menghipnotis alam bawah sadar kalian untuk membuat seolah-olah ada agenda menitik beratkan kemenangan ke United dan akhirnya kalian Iya, iya. protes-protes lagi kayak gitu. Terus dia ngasih komparasi penaltinya Rashford Hmm. dengan penaltinya Szoboszlai. Oh, yang Itu kan ya sama Liverpool ya. sebenarnya. Hmm. Tapi yang satu media Inggris itu nggak terlalu memperdebatkan, tapi di satu sisi Rashford itu diperdebatkan sampai hari ini gitu. Hmm. Penaltinya Rashford layak penalti atau enggak? Ya sebenarnya memang nggak beda ya antara di Indonesia dengan di luar sana, ternyata nggak MU nggak makan kan. Karena sebenarnya yang pertama, kalau misalnya hal itu dilakukan oleh Bukayo Saka, mungkin nggak akan jadi pemberitaan kan. Mm-mm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dari prosesnya Rashford itu, memang kalau misalnya dilihat dari angle yang kanan, kayaknya nggak terlalu kelihatan Nggak nyentuh. sentuhan yang Mm-mm. harus itu dihukum oleh tendangan penalti ke United gitu. Mm-mm. Tapi kalau kita perhatikan di body shape-nya Rashford pada saat mau take on Mm. si Aurier kayaknya di Aurier, bek iya. kanannya kan. Nah, Mm-mm. itu kalau di replay itu akan beda pada saat kita lihat Angle lain. di normal ya, di Mm. aktualnya gitu, di kecepatan Mm-mm. nol nih. Mm-mm. Di replay itu kan biasanya kan kecepatannya udah agak apa ya? Yang mau dilihat Ya itu slow sebenarnya di mo. replay kan, Iya. iya, kena sentuh apa enggak sebenarnya, Iya. bukan dia soft atau enggaknya gitu kan. Mm. Mm-mm. Karena pemain pada saat posisi lagi mau drive, Mm-mm. itu disenggol dikit aja pasti akan terlempar. Iya, Karena mungkin dilihat iya. posisi terlemparnya Rashford itu kayaknya kok cuman kena lututnya doang langsung terbalik gitu kan. Mm-mm. 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 Beda, hampir sama kayak misalnya dulu zamannya Ashley Young lah. Kita sudah bisa menikmati setiap Penyelam Ashley handal Young itu. jatuh itu, Penyelam eh, handal itu. udah diving tuh. Bukan hanya fans lawan, fansnya Mm-mm. sendiri pun kan. Karena memang gerakannya Ashley Young itu sepersekian detik itu bisa berubah dan biasanya di keeping kan masuk gitu Mm. kan. Dan Mm-mm. biasanya posisi kayak gitu disenggol dikit pun itu langsung akan ada impact-nya itu agak besar. Beda dengan kalau Mm. misalnya pelanggaran yang bukan dalam kecepatan tinggi ya. Iya, iya, Ya iya. jadi kalau misalnya dibilang fans-fans luar dibahas sampai hari ini pun masih diperdebatkan, ya Mm. kayaknya memang makanan berita di sana yang laris untuk diklik itu ya judulnya yang United. ada United-nya gitu. Mm. Mm. Tapi betul loh tadi itu yang kamu bilang soal yang kalau kecepatan itu terus sentuh sedikit langsung pasti berimpact gitu kan. Ya ambil Mm-mm. contoh kecilnya aja kalau misalnya sering tuh di Jawa waktu kita masih di kuliah di Mm. Jogja gitu kan sering dengar cerita Mm. bus malam yang lewat di jalur Pantura atau di tol mana gitu kan Mm. pasti pecah kacanya. Padahal cuma Mm. lemparan koin aja ya kan sama gesekan friksi kayak gitu tuh kan cuma Iya. dilempar koin kecil gitu itu aja kan bisa bisa berakibat yang besar gitu anunya impactnya. Jadi ya sebenarnya penalti atau enggak yang intinya enggak MU enggak makan bener sih. Cuman kayaknya memang momentum ini yang masih jadi sorotan itu karena terkait konsistensi keputusan Wasit. wasit Hmm. di Liga Inggris sih. Karena memang Hmm. Ya jujur ini 3 aja pekan enggak konsisten sih memang wasit ini. eh, udah banyak banget ininya Hmm. keputusan-keputusan yang di kondisi yang hampir sama tapi Hmm. keputusannya berbeda gitu kan. Hmm. Di Liverpool Newcastle kemarin itu memang itu juga kelihatan banget loh itu, bukan hanya di United yang kemarin. Kalau ini pertandingan United itu Hmm. awalnya aku juga bakalan mengira wah wasit yang sekawan ini nanti gimana nih, karena subjektivitas di wasit Liga Inggris kayaknya sekarang yang lebih tinggi itu dibanding rules dari FA atau FIFA-nya sendiri karena Hmm. diserahkan ke wasit utama Wasit gitu tengah kan. iya. Hmm. Tapi pada saat aku ingat wasit yang memimpin itu adalah Stuart Scott Atwell. Arnwell, Stuart Atwell. itu
adalah wasit yang mensahkan golnya Bruno Fernandes lawan Manchester City, dan aku menilainya dia adalah orang yang lurus gitu kan. Jadi aku nggak meragukan dia nggak akan dalam tanda kutip merugikan United gitu. Dan Hmm. dan awalnya aku sempat ragu ini penalti apa enggak nih gitu ya. Hmm. Dan pada akhirnya penalti gitu. Karena kenapa masalah konsistensi ini, Liverpool Newcastle itu paling kelihatan tuh inkonsistensinya. Hmm. Aku yang fans United aja bisa melihat Liverpool tuh dirugikan banget loh. Pada Hmm. saat pemain Newcastle kalau misalnya dia ada posisi pelanggaran, pemain Hmm. Newcastle nendang bola untuk entah dalam konteks mengulur waktu atau biar menghilangkan momentumnya Liverpool, itu Hmm. nggak dapat kartu. Ya. Setiap pemain Liverpool dapat nendang bola gitu, atau kayak case-nya Trent Alexander-Arnold lah, Ya, kemudian ya, ya, Darwin ya, ya, Núñez, ya. Ah. itu langsung kartu kuning loh. Kartu kuning, iya kartu kuning. Dan itu yang paling kelihatan. Jadi memang padahal ini baru baru pekan ketiga, kita nggak tahu nanti gimana lagi nih. Selain dari dramatis dari pertandingan itu, dibumbuin dari keputusan-keputusan wasit yang sangat Hmm. inkonsistensinya itu banyak yang mempertanyakan, dan itu dimanfaatkan oleh media-media di luar untuk mengangkat isu ini, dan sayangnya yang dijadikan subjeknya itu adalah United. United gitu. Itu dia. Memang kok tim tim mental juara memang kayak gitu. Tim yang aura juara tuh pasti jadi pemberitaan. Iya, Erling Haaland gagal cetak gol penalti, dari tendangan penalti, nggak ada tuh Nggak ada, pemberitaan nggak tuh ada, kan. nggak ada, nggak ada, nggak ada. Rashford disenggol, wih heboh sampai hari ini. Tapi kalau misalnya kamu aneh ya dari pertandingan United lawan Forest kemarin, Mm-mm. eh, apa yang sampai bikin di 4-5 menit awal itu sampai kayak bikin MU kayak gitu loh. Kalau misalnya dibilang hilang fokus, ya masa pertandingan yang harusnya semua pertandingan itu penting dari menit pertamanya sudah hilang fokus gitu loh. Mm. Bukan sebenarnya. Sebenarnya bukan hilang fokus, tapi terlalu Ini fokus. Terlalu fokusnya itu dalam artian gimana Hmm. caranya pemain-pemain ini ngasih umpan, ngasih makanan, Ah, ngasih asupan ke striker mereka. iya Gimana iya. caranya mereka ngasih makan ke striker mereka yang sebenarnya wujudnya aja nggak ada gitu. Hmm, nggak Kan tahu mau mereka dikasih ke siapa ya. iya, mereka kan main 10 pemain dari awal. Jadi nggak tahu mau Hmm. dikasih ke siapa gitu. Ya, sebenarnya itu ininya terlalu fokus. Kok pasti Jadi itu jadi di mau mikir yang lain nggak bisa ya. iya. Jadi mereka mikir perasaan sepak bola ini 11 pemain, kok kita main cuma 10 pemain gitu kan. Aduh, aduh. Tapi apa Tapi yang bikin Erik Ten Hag kira-kira memasang Martial dari menit pertama? seperti yang kamu bilang di pot sebelumnya, bagian dari Hmm? marketing. Mumpung masih kebuka ya bursa transfer ini ya. Dimainkan lah Iya, daripada nanti nggak dimainkan makin turun harganya ya. Apalagi sudah mulai mulai ada berita-berita dari Arab gitu kan. iya. Iya. Itu seperti yang Aduh. kamu bilang bagian dari marketing. Jadi sebisa mungkin dimaksimalkan lah itu bursa transfer 1 minggu ini. Terakhir Liverpool Mm-mm. ini gongnya nih Liverpool Newcastle. Mm. Aduh, gimana ya saya sebagai warga lokal bingung juga lihat tim yang satu. Terlalu jumawa Eddie Howe. Oh ya Pikir ada, bakalan aneh. kok ya ada bisa. Aduh, kok ya bisa aja gitu loh kebobolan 2 menit, astaga menit-menit terakhir gitu. Cuman Di, itulah bedanya ya. Ya walaupun misalnya dibilang eh, musim lalu gitu Liverpool sudah mulai menurun, bukan Liverpool yang dikenal orang yang juara COVID gitu kan. Eh ya eh apa namanya tuh? Hmm,
semangat semua pemain itu walaupun bermain dengan 10 orang tuh masih tetap terjaga tuh. Aku langsung terlintas kalau misalnya ini MU yang ngalamin, udah pasti Hmm. babak belur, nggak bisa ngapa-ngapain Iya, gitu. iya, 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 iya. Nah, Iya. Newcastle aku lihat mereka itu kayaknya bukan nggak bisa kill the game ya. Cuman kayaknya dilihat Klopp itu bakalan menunggu gitu, bukan yang malah masukkan Darwin Nunes, Mm-mm. masukkan Jota gitu yang punya kecepatan loh. Dan Mm. awalnya pada saat Luis Diaz diganti Joe Gomez untuk mengisi pos yang ditinggalkan Van Van Dijk. Dijk itu, Mm-mm. awalnya aku kira itu suatu keputusan yang salah dari Klopp gitu. Kenapa nggak Muhammad Salah aja? Karena dari segi kecepatan Luis Diaz lebih kencang dibanding Muhammad Oke. Salah. Tapi kalau Mm-mm. dari dari efektivitas Clinical. mungkin Salah. klinikalnya Salah yang akhirnya di gol ketiga gol kedua Darwin Nunes yang terakhir kan itu umpannya Salah kan Salah. Mm-mm. dan itu terbukti mungkin kalau itu Muhammad Salah atau Luis Diaz yang di situ nggak akan kayak gitu tuh. Luis Diaz akan bawa bola itu sendirian Iya, ke iya, iya, lini iya. depan kan, bukan Mm-mm. diumpan gitu kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi dari segi permainan sebenarnya sampai menit 60 itu Itu Newcastle itu kayak Newcastle tuh tinggal nunggu waktu nunggu loh gol waktu. kedua Mm-mm. gitu. Mm-mm. Sayangnya memang kenapa gitu dari pemain Newcastle atau Eddie Howe nggak memfokuskan penyerangan itu di sisi kirinya loh Iya, ya, di pos Anthony di Trent Gordon. Alexander-Arnold yang Mm. tinggal sekali lagi pelanggaran langsung kartu merah tuh Trent Iya, iya. Alexander-Arnold gitu kan. Mm-mm. Malah malah lebih sering memainkan di tengah gitu kan, Atau enggak kemudian dari di Migi. kanan gitu. Mm-mm. Migi gitu. Mm-mm. Dan nggak tahu kenapa ya kok. Makanya harusnya dari sana aja di yang diteror itu harusnya di sisi kanan Mm-mm. di Liverpool itu karena di situ sudah Mm-mm. kelihatan banget kok. Alexander Arnold itu pada saat dia dapat kartu kuning kemudian langsung dapat pelanggaran lagi, Joe Gomez langsung pemanasan untuk menggantikan dia sebenarnya, Iya. bukan mau Mm. menggantikan Van Dijk yang kartu merah kan. Mm. Dan itu nggak dilakukan dan mungkin disitulah salah satu Mm. yang patut disesali oleh Eddie Howe ya. Kenapa nggak langsung memang memanfaatkan kondisi itu yang harusnya Arnold itu nggak bisa lagi ngapa-ngapain, cuman hanya bayang-bayangin aja itu dia. Karena pada saat ada pemain yang datang ke sisi kanan Liverpool, Szoboszlai itu langsung datang tuh Mengcover. cover sama Joel Mm. Matip tuh kan. Memang udah nggak Mm-mm. ada lagi, kayak udah nggak ada lagi Alexander Arnold di situ. Jadi Mm-mm. eh Eddie Howe terlalu bermain kayak ragu-ragu dia apakah memang Liverpool udah nggak akan ngasih perlawanan lagi. Ternyata ya menit Tactical akhir. subnya, iya, tactical subnya Klopp ini bagus sih memang. Tapi iya dari apa ya, pas Alexander Arnold kartu kuning itu sebenarnya Hmm? yang kusesalkan itu ini, kenapa Alexander Isak itu yang ditarik gitu. Nah, Eddie Howe itu jarang banget loh. Dia make dua striker. Maksudnya posisi yang sudah diuntungkan kayak gitu kan seenggaknya. Iya, memang ada Harvey Barnes yang hmm, kecepatannya bisa bikin Alexander Arnold keteteran gitu, tapi dengan hmm, satu tambahan striker di depan gitu, Isak kan bisa main melebar, bisa jadi advance hmm. forward di sebelah kiri juga gitu, dan Wilson bisa fokus jadi striker gitu kan. Tapi itu malah malah Isak diganti, terus Anthony Gordon Hmm, diganti juga. Meskipun sebenarnya Anthony hmm, Gordon tuh nggak terlalu hmm, bagaimana sih mainnya. Iya, memang hmm, bagus, hmm. tusukan-tusukannya, Dibanding penetrasinya. musim Cuma lalu lebih bagus musim iya, ini lebih gitu. bagus lah musim ini. Cuma Hmm, ya itu tadi sebenarnya posisi dengan 4 pemain, dengan keunggulan satu pemain itu harusnya nambah hmm. satu striker lagi aja gitu. Padahal Jangan sebenarnya bukan cuma nunggul satu pemain loh. Dua pemain hitungannya dua Alexander pemain Tudor nggak bisa sebenarnya. Iya, ngapa-ngapain kan. iya, iya, iya. Cuman Iya. mungkin ya karena memang Eddie Howe itu dia musim lalu kan memang Alexander Isak itu nggak diposisikan pada saat dia dibeli dari Sociedad sebagai striker. Mm-mm. Dia Wilson main, dia di kiri kan Dia di Isak kiri, itu. iya, iya. Nah, Mm-mm. dan kemampuannya yang punya kecepatan tinggi di kiri itulah yang kelihatan gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. salahnya yang kemarin memang karena Isak itu mulai dari starting eleven udah jadi Di pemain nomor dari nomor 9-nya. 9, iya. Nah, Mm-mm. kenapa misalnya oke lah main nomor 9 gitu. Ya udah masukkan aja Wilson tapi bukan Isak yang diganti. Tapi Mm-mm. memang Eddie Howe untuk
kenapa itu nggak dilakukan? Karena untuk mengakomodir posisinya Gordon ini dan si Harvey Barnes gitu. Musim lalu itu Hmm. belum ada Harvey Barnes Harvey gitu. Barnes ya. Gordon juga masih cedera gitu. Jadi Hmm. memang karena dua pemain ini sudah ada di kiri, jadi Eddie Howe merasa ya penggantinya Callum Wilson itu ya Alexander Isak gitu. Jadi memang untuk mengakomodir dari pemain yang ada sih kayaknya, makanya dia Hmm. nggak bisa mengganti yang lain aja. Kenapa harus Isak gitu? Iya ya. Apalagi Harvey Barnes 2 pertandingan sebelumnya bagus mainnya, di pramusim juga bagus mainnya. Jadi mungkin itu juga yang jadi opsi pertimbangannya Eddie Howe buat Iya, masukin Harvey Barnes gitu. karena Eddie Howe dan asistennya mungkin nggak nyangka juga kalau misalnya, atau mungkin lupa ya kalau Liverpool tuh punya stok pemain lini serang yang Iya, punya kecepatan loh. Bukan iya. yang kayak tipikal MU kalau sudah kayak gitu 10 pemain yang dimasukin back semua tuh. Gelandang bertahan tuh kan. Ini ini walaupun sudah 10 pemain, proses pergantian itu masih seimbang sama Mm-mm. kayak kalau misalnya bermain normal kan. Mm-mm. Diganti pemain yang memang sesuai posisi, bukan yang jadi tactical defense yang dimainkan gitu kan. Masih Mm-mm. tetap normal karena memang cukup butuh 1-2 serangan aja yang harus Iya. dimanfaatkan dan berakhir gol gitu kan, Mm-mm. dan Da- menang ke Liverpool. Dan itu yang nggak dimiliki United. Eh, Kalau kita membandingkan semua lininya kan, itu yang nggak dimiliki Hmm, United. Nggak ada prolific number 9 di depan gitu. hmm, Nunes iya. itu gila loh, itu pemain nggak mikir, dapat bola langsung tas 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 tas. Itu golnya dia yang low hard yang kayak gitu tuh hal yang diajari Ole ke Rashford dulu loh. Iya. Pada saat Ole baru-baru masuk tuh langsung kelihatan tuh Rashford kayak gitu yang lawan Mm, Spurs. Kayak gitu juga dia dari tendangan menyilang keras, mm-mm, datar gitu. mm-mm. Itu Darwin for the win. Wih, bukan Darlus lagi dia. Kembali namanya Darwin. Ah, tapi satu pertandingan aja itu. Tapi ya highlight dari match kemarin juga ini sih. Hmm. Alisson. Iya, iya, iya. Hmm. Ya lumayan lah. Oh, Tapi iya. walaupun sebenarnya ya Ah, itu yang nggak ada yang world class save sih sebenarnya kalau kulihat sebenarnya. Karena karena yang bolanya tendangannya nggak, pas banget, iya, pas ke dia aja, memang iya. bukan yang tendangan lemah ya, tendangan keras semua kan, apalagi yang Hmm. Miguel Miron itu Migi. kan. Hmm. Hmm. Iya, ya, kayak gitu-gitu tuh yang makanannya De Gea dulunya sebenarnya ya. Wih, Jadi nostalgia lagi sama De Gea kita kan. nostalgia lagi. Lagi ngapain dia sekarang ya, lagi bentuk tim e-sportnya dia tuh kayak ada. Aduh. Hmm, Oke lah, sudah ya, ya. ya. Oke, thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Thank you, Thank bye-bye. you.